Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-479. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 478. Di minggu kemarin, Kinchan bertemu kembali dengan Ketua Kang, yang mana saat ini mereka sedang membahas mengenai teman-teman Kinchan yang ingin direkomendasikan agar bisa masuk ke dalam Menara Wanbao. Awalnya Ketua Kang agak ragu, karena bagaimanapun posisinya tidaklah begitu tinggi. Namun karena ini adalah permintaan dari Kinchan, Ketua Kang akan mengusahakan segalanya. Setelah pembicaraan ini selesai, teman-teman Kinchan pun telah tiba di kota Zhangzhou, yang mana di sini mereka begitu tercengang dan betapa besarnya tempat tersebut. Pada akhirnya Kinchan pun kembali bertemu dengan teman-teman lamanya. Ia pun memperkenalkan Ketua Kang kepada mereka. Nah, kebetulan juga di sini ada Ketua Ouyang. Ia sama tertariknya dengan teman-teman yang direkomendasikan oleh Kinchan. Jadi dia itu berencana untuk mengajak mereka bergabung dengan Pavilion Pil miliknya. Sebelum semua itu, Ketua Kang berencana untuk melakukan penilaian kepada mereka. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kristalisasi penilaian pun dikeluarkan, yang mana teman-teman Kinchan pun diminta untuk melakukan penilaian terlebih dahulu. Di sini Kinchan meminta Wang Ximing, Di Tianyi, dan Leng Wusuang untuk maju lebih dulu, karena bagaimanapun Kinchan tahu kekuatan mereka tidaklah sembarangan. Mereka paham, jadi yang maju untuk pertama kalinya adalah Leng Wusuang. Ketua Ouyang dan Ketua Kang pun begitu penasaran dengan kekuatannya. Jadi tanpa berlama-lama lagi penilaian pun akan dimulai. Ketua Kang kembali mengeluarkan kristalisasinya demi menilai kekuatan yang Leng Wusuang miliki. Untuk proses penilaiannya sendiri, Leng Wusuang harus terlebih dahulu menyentuh kristalisasi itu. Baru saja menyentuhnya, kristalisasi langsung saja mengalami sesuatu. Kekuatan yang begitu besar pun terus saja keluar. Hingga pada akhirnya kekuatan Di Tianyi pun berhasil diketahui. Melihat apa yang terjadi seketika saja membuat teman-temannya terkejut sekaligus terpukau. Begitu juga dengan Ketua Ouyang dan Ketua Kang. Sebab nilai yang didapatkan oleh Leng Wusuang adalah 57. Dan nilai seperti ini, maka Ketua Kang yakin di masa depan nanti Leng Wusuang akan menjadi Kaisar Wu yang sangat kuat. Leng Wusuang sendiri tidaklah menyangka kalau kedepannya ia bisa mencapai ranah Martial God. Ketua Ouyang mencoba untuk mendekatinya, tapi Ketua Kang langsung menghentikannya, karena Leng Wusuang akan bergabung dengan Menara Wanbao-nya. Hanya saja Ketua Ouyang belum mendengar keputusan apa yang akan diambil oleh Leng Wusuang. Jadi bisa dikatakan kalau dirinya masihlah memiliki kesempatan. Jadi Ketua Ouyang tidak mau membuang waktu lagi. Ia pun segera mengajak Leng Wusuang untuk bergabung dengan Pavilion Pil miliknya. Tapi Ketua Kang tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Alhasil mereka pun saling berebut satu sama lain. Ketua Ouyang maupun Ketua Kang saling memberitahu kalau tempat yang mereka miliki sangatlah hebat dan dipenuhi oleh berbagai harta. Hanya saja bagi Ketua Ouyang, Ketua Kang itu merupakan pemilik cabang saja, jadi tidak bisa dibandingkan dengan dirinya. Jika Leng Wusuang mau bergabung bersamanya, maka dia itu diizinkan untuk bergabung dengan pelatihan jenius miliknya. Dengan begitu, ia bisa berlatih bersama dan dirinya dan juga para jenius lainnya. Ketua Kang tidaklah menyerah, karena jika Leng Wusuang bersamanya, maka dia itu bisa dipromosikan menjadi manajer kantor pusat Menara Wanbao. Dan begitulah ia bisa merekomendasikannya masuk ke 5 alam rahasia Menara Wanbao. 赢他的，我万宝楼经营天学，不必让你加入我的同训练，不管事，听将你推荐入秘境吗？ Aksi saling rebut pun terus saja terjadi sampai akhirnya Kinchan menghentikan semua itu. Karena lebih baik biarkan saja Leng Wusuang untuk membuat pilihan. Pada akhirnya Leng Wusuang pun mengatakan kalau dia ingin bergabung bersama dengan Menara Wanbao. Mendengar semua itu membuat Ketua Kang senang. Berbeda jauh dengan Ketua Ouyang. Ia berharap Kinchan bisa membantunya. Hanya saja Kinchan menenangkannya karena ia bisa menjamin kalau teman-temannya memiliki kekuatan yang tidak kalah hebat.
Ketua Kang yang begitu senang mempersilahkan teman-teman Qingchen untuk bergabung saja dengan menara Wanbao miliknya. Nah, kini adalah giliran dari Di Tianyi. Kristalisasi kembali dikeluarkan oleh Ketua Kang. Di Tianyi pun segera melakukan penilaian, yang mana kali ini ada sebuah ledakan kekuatan yang sempat terjadi pada kristalisasi. Selain itu, kekuatan yang Di Tianyi keluarkan terlihat lebih besar daripada milik Leng Wushuang. Mungkin kekuatannya ini agak lebih kuat darinya. Sepertinya itu memang benar sebab Di Tianyi mendapatkan nilai 59, 2 poin lebih tinggi dari Leng Wushuang. Ketua Kang kembali terkejut, pasalnya kembali muncul orang dengan bakat yang hebat. Ketua Ouyang tidak habis pikir bagaimana bisa wilayah Beitianyu memiliki 2 jenius tingkat Martial King yang memiliki masa depan yang begitu cerah. Padahal wilayah Beitianyu tidaklah begitu besar. Teman-teman Qingchen begitu senang dan pencapaian yang telah Di Tianyi dapatkan. Begitu juga dengan Di Tianyi yang merasa begitu gembira. Namun untuk saat ini dirinya masihlah belum membuat keputusan akan bergabung dengan siapa. Kini Qingchen meminta Ketua Kang untuk melakukan penilaian kepada Wang Xingming. Ketua Kang kembali mengeluarkan kristalisasi miliknya. Sebelum menyentuh kristalisasi itu, Wang Xingming telah lebih dulu meningkatkan kekuatan yang dirinya miliki. Selepas itu barulah dirinya menyentuh kristalisasi. Seketika saja kekuatan yang begitu besar pun terpampang jelas di hadapan semua orang. Ini sepertinya jauh melampaui Leng Wushuang dan juga Di Tianyi. Pasalnya, dedekan kekuatan yang dihasilkan oleh Wang Xingming sempat membuat getaran. Wang Xingming masihlah belum berhenti, namun semua itu sudah membuat Ketua Kang bergemetar dan bahkan dia itu tidak bisa berkata-kata. Begitu juga dengan Ketua Ouyang. Ini wajar saja karena Wang Xingming mendapatkan nilai 71. Wang Xingming penasaran apakah nilainya sangat tinggi. Ini tentu saja membuat Ketua Kang tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia pun bergegas untuk mengajaknya bergabung dengan menara Wanbao. Bahkan ia mengizinkan Wang Xingming untuk memanggil namanya saja daripada sebutan tuan. Alasan mengapa Ketua Kang bersikap seperti ini karena nilai 70 itu akan memiliki masa depan yang sangat cerah. Setidaknya dia itu akan mencapai ranah Martial God tahap akhir. Bahkan mungkin saja bisa melampaui semua itu dan mencapai ranah Holy Body atau Human Sign. Kekuatan yang Wang Xingming keluarkan benar-benar membuat Ketua Ouyang dan Ketua Kang terkejut, karena nilai yang dirinya dapatkan jauh lebih tinggi dari kedua temannya. Akan tetapi Wang Xingming tidaklah tahu apakah kekuatannya memuaskan atau tidak. Saking terkejutnya mereka, bahkan Ketua Ouyang pun menanyakan apakah alat ini rusak atau tidak, karena tidaklah mungkin seseorang bisa mendapatkan nilai seperti itu. Teman-teman Qingchen juga mulai ragu akan hal tersebut. Qingchen meminta untuk melakukan pemeriksaan saja, karena dan begitulah mereka bisa tahu apakah alat ini benar atau rusak. Ketua Kang paham, jadi dia meminta Loli untuk melakukan verifikasi. Di sini, Loli pun mulai melakukan pemeriksaan kepada kristalisasinya dan menyalurkan kekuatan spiritualnya. Alhasil muncullah nilai 41, yang mana ini memang adalah nilai yang sebelumnya didapatkan oleh Loli. Jadi bisa dikatakan kalau nilai yang didapatkan oleh Wang Xingming memang benar adanya. Ketua Kang yang hanya bisa melongo saja dikejutkan oleh Qingchen. Ia menanyakan apakah ketiga temannya itu telah memenuhi syarat untuk bisa memasuki 5 alam rahasia menara Wanbao. Dengan nilai setinggi ini tentu saja mereka sangatlah pantas untuk bisa memasuki menara Wanbao. Ketua yang agak kesal karena mereka tidak mau bergabung dengan Papilion Pilnya. Loli, 你来验41。康道主，全照您这说的，他们没资格。 Rekrutmen yang dilakukan oleh Ketua Kang masihlah belum berhenti. Ia kembali menanyakan kepada mereka siapa lagi yang mau bergabung dengannya. Ketua Ouyang sudah tidak bisa menahan diri lagi karena ia sudah sangat kesal. Karena sejak tadi teman-teman Qingchen selalu bergabung dengan menara Wanbao-nya. Nah, ternyata masih ada yang ingin bergabung dengan menara Wanbao. Hal ini pun semakin membuat Ketua Kang senang. Terlebih lagi nilai yang gadis ini dapatkan adalah 51. Lagi dan lagi Ketua Kang bersama yang lainnya dibuat terkejut karena teman-teman Qingchen memiliki nilai yang tinggi. Gadis itu pun meminta maaf karena nilainya tidak setinggi teman-temannya.
Benar hal itu membuat Loli sedih karena nilainya sendiri bahkan hanya 41 saja. Gadis itu pun menanyakan apakah dengan nilai segini dirinya bisa ikut bergabung dengan Menara Wanbao. Tentu saja dengan senang hati Ketua Kang akan menerimanya. Bahkan ia bisa memasuki alam rahasia 5 elemen milik Menara Wanbao. 清晨，我想。对不起。那我呢？那当然。 Ketua Kang semakin bersemangat untuk mengajak teman-teman Qinchan bergabung bersamanya. Alhasil Ketua Yang pun menjadi begitu murka karena Ketua Kang sudah keterlaluan. Takut akan dihukum, Ketua Kang pun akan menghentikan rekrutmennya. Jadi kini adalah giliran Ketua Yang untuk mengajak mereka bergabung dengan Papilion Pill-nya. Tapi sebelum itu ia harus menanyakan dulu apakah mereka bersedia atau tidak. Untung saja Ling San dan kedua rekannya bersedia untuk masuk ke Papilion Pill. Dan begini Ketua Yang hanya perlu melakukan ujian bakat dengan kristal langit dan bumi. Hartanya itu jauh lebih akurat daripada kristal bakat milik Menara Wanbao. Jadi dia pun meminta mereka berempat untuk diam saja, karena hartanya lah yang akan melakukan penilaian kepada mereka. Dan begini Ling San dan nyalinya pun tidak perlu mengeluarkan kekuatan spiritual. Penilaian pun terus saja dilakukan oleh Ketua Yang. 北京更加。 Hingga pada akhirnya keempat teman Qinchan pun sudah berhasil melakukan penilaian, yang mana nilai mereka rata-rata semuanya berada di atas 60. Hanya pria ini saja yang mendapatkan nilai 51. Melihat apa yang dihadapannya sama sekali tidak bisa dipercayai oleh Ketua Kang. Bahkan Zhao Ling San saja mendapatkan nilai 69. Dan nilai setinggi ini, maka bakat yang mereka miliki sudah layak disebut sebagai monster. Walaupun tidak memiliki keinginan, namun tetap saja kekuatan mereka ini benar-benar luar biasa. Ketua Yang mencoba untuk menahan kesenangannya. Ia pun bertanya kepada Qinchan mengapa teman-temannya yang berasal dari wilayah Betianyu memiliki bakat yang luar biasa. Qinchan merasa ini semua terjadi karena mereka telah memasuki alam rahasia iblis. Kemungkinan besar kekuatan dari para kaisar kuno terdahulu telah menyatu dengan kekuatan mereka, yang membuat bakat teman-temannya ikut meningkat juga. Qinchan tidaklah mau menyembunyikan hal itu, jadi dia memberitahu kalau mereka semua telah memasuki alam rahasia kuno dan ketika di sana mereka telah menerima warisan kuno. Jadi kemungkinan inilah penyebab mengapa bakat teman-temannya menjadi sebesar itu. Akhirnya Ketua Yang dan Ketua Kang menjadi mengerti. Hanya saja Ketua Yang meminta untuk merahasiakan hal itu, karena lebih baik mereka saja yang mengetahuinya. Semua ini dilakukan demi bisa menghindari masalah. Ketua Kang paham dan meminta untuk tidak perlu khawatir, karena dirinya juga akan merahasiakan semua itu. Ketua Yang meminta Qinchan untuk bersiap-siap karena mereka akan pergi pada esok hari. Jadi Ketua Yang pun pamit pergi. Begitu juga dengan Ketua Kang yang meminta Loli untuk membuat beberapa aturan baru. 都经过0岁，难怪不要信了。放心，明日一同启程五域。安排一下。 Di sini Qinchan meminta teman-temannya untuk ikut pergi bersamanya, karena pada besok hari itu dirinya akan melakukan perjalanan bersama Ketua Yang untuk bisa pergi ke alam Yu kuno. Sedangkan teman-teman itu akan pergi ke Menara Wanbao dan juga Papilion Pill. Qinchan hanya meminta mereka untuk selalu berhati-hati, karena kekuatan di domain Wu sangatlah rumit dan tidak bisa dianggap remeh. Setidaknya mereka harus secepatnya meningkatkan kekuatan. Teman-teman Qinchan paham dan akan mengikuti perkataannya. Mulai sekarang, Qinchan akan menyerahkan kepemimpinannya untuk sementara waktu kepada temannya ini. Selain itu, dia juga meminta untuk memberitahu Ketua Zhao untuk merekrut orang-orang yang telah menerima warisan dari alam rahasia iblis surgawi. Mereka harus bergabung dengan papilion miliknya. Untuk Tetua Daji sendiri akan ikut pergi bersama Qinchan ke domain Yu, karena bagaimanapun dirinya harus membiasakan diri dulu. Selain itu, beberapa hubungan akan dirinya serahkan kepada Tetua Daji. Ini pun membuatnya begitu senang. Setelah semua itu, pada keesokan harinya, terlihatlah kalau kapal besar ini yang akan membawa rombongan Qinchan dan yang lainnya. Tidak lupa, teman-teman Qinchan juga hadir untuk mengantar kepergiannya. Setelah memastikan tidak ada yang tertinggal, Ketua Yang pun meminta mereka untuk ikut bersama dirinya ke sisi timur kapal. Saat itu juga, Ketua Yang pun meminta mereka untuk masuk ke dalam kapal besar itu. Sesaat kemudian, kapal pun mulai pergi dengan kecepatan cahaya.
Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat kalau kini perpisahan sedang dilakukan oleh Qin Chen bersama teman-temannya. Zhou Lingshan dan Ji Yusuan adalah yang paling sedih karena mereka baru saja bertemu, namun Qin Chen kembali pergi meninggalkan mereka. Di sini Qin Chen menenangkan kedua gadisnya, karena ia harus pergi untuk meningkatkan kekuatannya. Ia pun berpamitan kepada teman-temannya dan berharap mereka bisa segera bertemu kembali. Setelah semua itu, barulah Qin Chen pergi meninggalkan tempat ini bersama dengan kedua rekannya. Zhou Lingshan dan Ji Yusuan hanya bisa meratapi kepergian Qin Chen tanpa bisa menahannya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.